untuk memberi pesan kepada khalayak dan calon-calon, saya umumkan mandum surat kabar supaya lek kenong pengut oleh orang-orang yang mencari keuntungan. Dan lagi kan ada tengok bukti kira nak truk lelaki 10 juta, 10 juta. Tanya tambah 10 juta yang betul. Ya kan? Ini menyambat orang lain cik, sudah yang diumumkan, semua yang diumumkan, pastikan tidak ada keluar biaya apapun dari calon penerima. Pegah para calon penerima, jangan mau, asal memenuhi syarat layak, kita tetapkan dan dibangun. Hujan lebat mengguyur simpang Anek Galung saat rombongan PJ Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI melintas. Dunia tanpa koma, seperti itulah keseharian lulusan terbaik STPDN Angkatan Pertama itu pada Kamis 23 Januari 2025. Sore tadi tepat pukul 14.40 WIB, dirinya tiba di Aceh usai menjalankan tugas di ibu kota Jakarta. Namun sejumlah agenda telah menanti mantan PJ Gubernur Kalimantan Selatan itu. Tiba di VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Safrizal bertemu dengan tim advance Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Usai pertemuan, Safrizal dan rombongan meluncur ke Gampung Gu, Kecamatan Kuta Baru. PJ Gubernur memverifikasi calon penerima rumah layak huni. Salahuddin, 52 tahun bersama istrinya Julita 46 tahun, tak menyangka akan didatangi langsung oleh PJ Gubernur Aceh. Salahuddin merupakan buruh harian lepas. Bersama istri dan 3 anaknya, Salahuddin menempati rumah berkonstruksi kayu. Rumahnya jauh dari kata layak, hanya berukuran 4x3 meter persegi dan tanpa sekat, tempat tidur, dapur, dan ruang keluarga menyatu. PJ Gubernur menegaskan kehadiran dirinya bukan hanya untuk memverifikasi, tetapi juga untuk memastikan tidak ada agen atau orang yang mencari keuntungan dengan program rumah layak huni ini. Usai meninjau dan menyerahkan paket sembako kepada keluarga Salahuddin, PJ Gubernur yang turut didampingi PLT Kadis Perkim Aceh, T. Aznal Zahri, dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akar Arafat, bertolak ke Gampung Lampuh Gede, Kecamatan Kuta Baru. Di Lampuh Gede, PJ Gubernur meninjau rumah Asma, 54 tahun. Perempuan parubaya yang kesehariannya berjualan sayur di Pasar Lem Dingin menjadi salah satu calon penerima RLH yang diverifikasi langsung oleh PJ Gubernur Aceh. Usai berdialog dan menyerahkan paket sembako kepada Asma, PJ Gubernur dan rombongan bertolak ke Gampung Tebang Pui Baru, Kecamatan Montasik. Safrizal memverifikasi Sauda, 60 tahun, yang juga merupakan salah satu calon penerima pembangunan RLH. Dari rumah Sauda, PJ Gubernur dan rombongan menuju rumah Hindun, 83 tahun, Gampung Tebang Pui Masjid. Usai berdialog dan menyerahkan paket sembako kepada Nek Hindun, Safrizal menuju ke Gampung Menasah Tutong, Kecamatan Montasi. Di kampung ini, PJ Gubernur meninjau rumah Aisyah, 79 tahun. Nek Aisyah adalah salah satu penerima RLH tahun 2024. Kini Aisyah menempati rumah barunya yang telah selesai dibangun oleh pemerintah Aceh melalui Dinas Perkim Aceh.